Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Penghuni Mimpi. Thread ini ditulis oleh @payunghitam. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the haunts begin. Hidup semakin berat karena bukan hal yang nyata, tapi karena mimpi aneh yang selalu menghantui. Kenapa aku? Dan siapa mereka? Kisah nyata dari Merogo Sukmo hingga berteman dengan pocong. Setelah admin tolong setiap orang yang ada di lingkungan admin dapat lagi kisah pengalaman mistis dari sahabat admin sendiri. Namanya sebut saja Padma. Waktu itu admin lihat si Padma update instastory, nyeritain mimpinya yang absurd. Akhirnya admin DM lah si Padma ini untuk ceritain secara langsung. Dia setuju dan namanya minta disamarkan karena satu dan lain alasan, termasuk dia malu, takut dianggap ngadi-ngadi. Ya walaupun ngadi-ngadi pun gak mungkin sih, soalnya selama dia cerita, dia selalu merinding dan keringat dingin. Udah berulang kali aku ingatkan si Padma kalau gak sanggup buat cerita mending udahan aja. Aku juga gak enak kan jadinya. Tapi dia tetap milih nyeritain. Ya supaya dia lega juga karena dia baru curhat satu kali di instastory. Dan sekianlah sama admin. Oke, jadi kita mulai ya ceritanya. Gua udah mimpiin hal aneh ini semenjak 2 tahun lalu. Pas banget kejadian ini bertepatan waktu gua diterima kerja di salah satu restoran makanan yang cepat saji. Awal keanehan ini bermula dari mimpi waktu gua tidur sore sekitar jam 5. BTW gue tinggal di Jakarta, yang mana jam 6 sudah azan maghrib. Memang sih banyak mitos dan larangan tidur pas maghrib, tapi gue udah capek banget hari itu. Gue kebagian shift kerja yang pulang jam 4 sore. Karena tempat kerja dan rumah gue deket, jadi gak memakan waktu 1 jam buat pulang. Sampai rumah gue ganti baju, gak mandi, jadi langsung rebahan dan main HP terus ketiduran lah. Di mimpi ini gue masih biasa aja, karena gue pikir itu faktor kecapean. Masuklah ke dalam mimpi yang mana di situ gue mimpi ada di dalam kerusuhan. Gue bingung mau lari kemana. Akhirnya gue cuma ngumpet di kolong mobil warga. Itu pilihan salah banget, karena bisa saja mobilnya dibakar warga dan gue mati. Gak lama, betul, ada orang yang teriakin gue di mimpi. "Mbak, jangan di situ, ayo lari cepat." Karena gue panik, gue ikut sama warga tersebut. Saking gue tergesa-gesa berlari, gue jatuh. Dan akhirnya badan gue nyandung langkah kaki warga yang lainnya. "Bego, ayo bangun." Saking kencangnya gue dibentak. Gue pun bangun dari tidur. Waktu bangun rasanya gue belum sepenuhnya sadar. Lalu tiba-tiba di tembok kamar gue ada suara orang berlari mengitari ruangan sambil bawa alat untuk mengetuk temboknya. Bok 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 bok. Dan cepat sekali. Semakin membelalakan mata dan kaget. Apa tadi barusan? Gua usap muka. Apes banget. Mana masih sepet banget nih mata. Sebetulnya gak serem sih, tapi gua kaget banget kebangun dengan cara kayak tadi. Dan ada suara gemuruh di tembok kamar. Waktu gua keluar kamar pun ternyata rumah gua sepi. Biasanya ada adik gua di ruangan TV yang mabar, atau ada bapak gua yang lagi ngopi. Bahkan mama gua belum pulang kerja waktu itu. Pas gue cek ke teras, baru nyadar ternyata ini baru kelar maghrib. Udah gelap sore dan bapak gua masih ada di pos ronda. Iya, rumah gua cuma beda 3 rumah dari pos ronda. Jadi gue bisa lihat di situ ada bapak gua lagi nongkrong sama temennya. Akhirnya gue masuk lagi dan siap-siap untuk mandi. Hari ini mimpi yang tadi masih berlanjut ternyata.
karena tadi sore gue sudah tidur. Gue gak bisa tidur jam 11 atau 12 malam lagi nih. Mana besoknya gue harus shift jam 7 pagi. Tapi ya udahlah, orang gak bisa tidur. Akhirnya gue keasikan nonton drakor sampai jam setengah 3 pagi. Dirasa sudah mulai ngantuk. Akhirnya gue baru tidur tuh jam segitu. Waktu tidur, kayak yang tadi gue bilang, mimpinya nyambung. Gue lagi ada di tengah kerusuhan, dan di posisi yang sama persis tadi sore gue kebangun. Posisinya gue jatuh dan banyak orang ngomel ke arah gue. Karena itu mimpi, dan gue udah terlanjur lelap. Gue gak bisa kontrol apapun yang ada di sana, termasuk maksain diri untuk bangun. Gue lupa-lupa inget di sini nih. Tapi yang gue ingat di penghujung mimpi itu, gue ngumpul sama warga dan ada pemuda kampung. Di atas pelataran dia megang toak sambil bilang, "Halo." Gak pakai urat ngomongnya, jadi biasa dan gak berasa ngomong di toak kedengarannya, tapi berasa ngomong di sebelah gua. Yap, gua kebangun. Dan pas bangun di situ gua denger suara sisanya, seperti suara ketawa tipis-tipis. Bukan suara perempuan ya, tapi laki-laki. Gua nggak tahu apakah itu suara sisa sambungan dari mimpi gua atau itu suara adik gua di depan yang lagi mabar ketawa-tawa. Gua udah merinding sekejur tubuh. Gua cepet-cepet nyalain lampu kamar dan gua keluar. Gua lihat di ruang tamu sudah gelap gulita. TV udah mati, dan adik gua sudah tidur pules sama bapak gua di depan TV. Ya, adik gua sudah SMP, tapi belum punya kamar, jadi tidur di depan TV. Gue bisa lihat jelas muka adik gue kesorot lampu dari kamar gue kan. Udah mangap tidurnya. Masa sih adik gue pura-pura tidur? Gue mau berusaha positive thinking, kalau itu adik gue juga. Gak bisa banget. Itulah awal kejadian mimpi buruk gue yang gue alami hampir setiap hari. Sampai detik ini gue cerita. Akhirnya, saking seringnya gua mimpi buruk, gua sampai terbiasa ngadepin dengan ngelihat hal-hal yang aneh. Gua juga sering ketindihan atau rep-repan. Udah include semua masalah tidur gua jadi satu. Gua akhirnya mikir, apa gua terlalu stres dan capek fisik ya? Gak juga. Gua orang yang easy going, pasrahan. Gua juga jomblo, tetap bahagia banget. Keuangan gue cukup. Kerja juga cuma jadi kasir, yang capeknya gak bakal kayak kuli bangunan. Selama ini hidup gue flat aja, gak ada masalah dan juga gak terlalu bahagia. Gue juga gak pernah ngalamin hal aneh di hidup gue selama mimpi-mimpi ini. Selama dari mimpi pertama yang aneh itu, muncul banyak mimpi-mimpi pendek seram yang juga aneh. Karena pendek gue gak begitu ambil pusing. Tapi yang anehnya, sekarang gue malah gak pernah sama sekali mimpi indah. Padahal berkegiatan seharian udah capek. Niat istirahat bukannya memulihkan tenaga, malah tambah capek. Di sini kalau ada yang tahu solusinya gimana cara biar Fatma gak mimpi buruk setiap hari, atau tahu penyebabnya, tolong bisa dikasih saran ya. Soalnya Fatma lama-lama muak dan capek. Segala cara udah dicoba, tapi belum sampai ke orang pinter sih. Coba komen di bawah ya. Pernah juga suatu ketika belum lama dari mimpi aneh pertama di 2 tahun yang lalu. Di kehidupan gue yang masih flat juga, dan masih positive thinking soal apa yang gue alami. Di saat itu gue mikir, oh, gue cuma butuh liburan. Karena di dalam mimpi itu gue posisinya ada dalam janji sama seseorang yang gak gue kenal. Dia di mimpi itu peranannya teman lama gue. Gue lupa namanya. Dan perawakannya pun gua gak pernah lihat sebelumnya. Asing banget. Dia laki-laki dan kelihatan umurnya lebih muda. Di situ kami jalan-jalan ke daerah yang gak jauh dari kampung halaman di Jawa Timur. Katanya di sana ada taman dan tempatnya asik untuk menenangkan diri. Dalam mimpi itu gua iakan ajakan dia. Kami ke sana berdua naik sepeda motor dengan jalanan yang gak gitu rata. Jadi selama mimpi itu, beberapa kali gue kebangun kaget, tapi gak sampai sadar banget. Kaget waktu rodanya nyentuh bolongan-bolongan di jalan. Tapi ya namanya ngantuk, gue lanjut aja tidur.
dan mimpinya tetap lanjut. Di sana akhirnya kita sampai di suatu taman yang lebih mirip hutan menurut gue. Karena kalau dibilang taman juga pohonnya terlalu tinggi-tinggi dan gak beraturan. Tapi kalau dibilang hutan pun gak mungkin, karena itu kecil. Ya gak sampai puluhan kilometer untuk keluar dari taman tersebut. Akhirnya kita turun dari motor dan di situ betul tenang. Banyak festival-festival tari daerah dan ada semacam pasar kecil yang menjual makanan ringan. Tapi tetap tenang dan teratur. Gua suka banget suasana kayak gini. Tanpa gua sadar itu cuma mimpi. Tengah mimpi gua lupa ngapain aja, intinya jalan-jalan di sekitaran sana. Akhirnya gua juga terlalu hanyut sama liburan kecil-kecilan itu. Sampai lupa nanya gua ada di mana. Gua tanya sama cowok yang tadi ngajak gua. Kira-kira gini. Ini tempat namanya apa? Asik nih kalau sama temen-temen. Besok mau kesini lagi. Lah mbak, kan tadi aku udah bilang sama sampean. Oh iya ya, ini Alas Purwo mbak. Oh sip. BTW makasih ya. Pulang yuk, udah sore. Besok mbak kerja. Sampai di situ percakapannya gue ingat di dalam mimpi itu mau jalan menuju ke motor kami. Tapi gak kunjung sampai ke parkiran. Perasaan tadi gak jauh deh. Dan tamannya juga gak besar-besar banget. Waktu di tengah jalan, cowok yang tadi jalan di belakang gue terus manggil gini. Mbak, jangan pulang dulu. Gue pas nengok. Pas gue lihat, dia udah ganti pakaian. Dia dandan kayak perempuan dan kayak mau pentas nari gitu. Gua gak tahu nama tariannya apa, tapi bener-bener pakai baju daerah. Di pinggangnya ada selendang, disanggul, dan riasannya cantik. Pakai bedak dan lipstik semacamnya. Gua pikir, kapan dia dandan? Dari tadi perasaan kami beriringan. Heh, kok pakai gituan cowok? Kata gua. Rasanya pengen ketawa, karena aneh aja sih menurut gua. Terus dia bilang lagi, jangan pulang dulu. Gue tanya kan, kenapa emang? Udah sore loh, pasar juga udah mau tutup. Lama-lama di situ gue semakin ngeri, dan gue berusaha bodo amat. Akhirnya gue setengah lari jalan menuju parkiran, yang semakin lama dilihat mustahil bakal sampai. Karena bener-bener semua terhampar hutan tanpa ujung. Ini gak beres. Kenapa gue gak boleh pulang dan dia ganti baju secepat itu? Setengah berlari sampai gua pun akhirnya lari beneran. Sekuat tenaga tapi gua masih di tempat yang sama. Semacam udah berusaha lari kenceng tapi di situ-situ aja. Melaju tapi pelan. Ya pelan gitulah, kayak pakai treadmill. Di sana akhirnya gua memilih manjat pohon untuk lihat dari ketinggian. Sebenarnya gua ada di mana dan di mana parkiran tadi. Konyol sih. Tapi ya namanya mimpi. Dan Mbak, coba pulang dulu, angel tenan. Teriak cowok yang tadi waktu gua sudah setengah manjat pohon. Yang artinya jangan pulang dulu. Susah banget dibilanginya. Ya begitulah kira-kira. Tapi suaranya jadi perempuan yang melengking gitu. Sambil kibas-kibasin selendangnya nyuruh gua turun. Jadi gerakannya seperti perempuan manja. Waktu gua kaget diteriakin dia, gua kan hadap ke bawah. Waktu gua mau lanjut manjat pohon, tiba-tiba semua putih karena silau ada sinar matahari senja di atas. Dan akhirnya gue bangun. Waktu bangun, gue ngerasa capek banget. Kaki gue pun sangat capek dan sakit. Berasa manjat pohon beneran. Betul-betul kayak nyata mimpinya. Gue cuma duduk bengong dan ke dapur ambil air putih buat tenangin diri. Gue minum sambil merenung tuh. Gue ingat satu nama. Nama tempat itu, ya, Alas Purwo. Kenapa gua mimpiin Alas Purwo? Apa itu Alas Purwo? Siapa anak yang tadi ngajak gua ke sana? Kenapa dia dandan kayak perempuan? Siapa nama anak tadi ya? Berjuta pertanyaan dan kesimpulan yang gua bikin mikir semalaman itu. Tapi gak ada perasaan paling menonjol selain kesel banget kaki jadi sakit. Waktu itu gua paksa tidur lagi supaya rasa sakitnya hilang. Lagian hari pun belum terang. Gua lupa jam berapa, intinya gua tidur lagi. Setelah bangun kaki gua sudah kembali normal, gak sakit. Cuma ninggalin lebam biru kehijauan di area mata kaki. Sampai akhirnya
Baru saja seminggu yang kemarin, setelah mimpi 2 tahun lalu, salah satu tetangga gue yang suka ngerumpi sama mama gue asik cerita di ruang tamu. Gak sengaja gue nguping. Dia mimpi dibawa ke tempat yang asing, tanpa dia tahu mana tempat itu sebelumnya. Bahkan dia bukan orang sana, tinggal pun di Jakarta. Pokoknya nama itu asing, tapi dia kesana. Setelah itu dia sakit selama 1 bulan. Gak sakit parah, tapi sering muntah dan demam. Seperti biasa karena dia capek berobat ke dokter. Dan BTW tetangga gue juga bukan orang mampu, jadi buat ongkos ke puskesmas pun sulit. Akhirnya dia didatangkan saudara dari kampungnya untuk mendoakan supaya lekas sembuh. Juga saudaranya ini ngerti sama hal gituan. Katanya tetanggaku ini telah merogoh sukmo, alias jiwanya sudah jalan-jalan kemana-mana, ke tempat lain waktu ya tidur. Ini penjelasannya ya, karena admin dan Padma sendiri nggak begitu paham. Disclaimer ya, teman admin di sini tanpa sengaja atau tanpa ritual dulu, waktu dia merogoh sukmo. Ini kejadian real tanpa dibuat-buat sama dia. Admin juga udah tanya apakah dia melakukan ritual, tapi dia berani sumpah nggak ritual. Oke lanjut. Gua kaget mampus. Beneran please lah, jangan bilang lebay. Kaget karena apa yang dialami persis kejadiannya sama gua 2 tahun lalu. Kenapa gua inget banget? Ya, karena itu pertama kali yang unik di mimpi gua seumur hidup. Yang gua gak tahu tempatnya dan namanya, tapi gua kesana di mimpi itu. Selama 2 hari dari kisah tetangga gua itu, gua mau cari tahu tapi sulit banget mengingat nama Alas Purwo. Bener-bener gak lupa. Ini ada yang gak beres. Sampai waktu itu gue lagi kerja dan tiba-tiba ketemu aja gitu di dalam otak gue nama Alas Purwo. Saat itu juga gue catat dan searching. Jangan ditiru guys, kalau kerja jangan pegang HP kecuali lu admin all shop. Lanjut. Karena butuh waktu yang lama buat baca, gue izin ke toilet buat baca artikel soal Alas Purwo. Yang bikin gue kaget, itu tempat betulan ada dan letaknya di Jawa Timur. Merinding bukan main. Selain itu mood gue jadi berantakan, kerja gue jadi gak fokus. Nyesel udah kepo. Pas pulang kerja sampai di rumah gue gali lagi. Gue buka-buka gambarnya betul sama persis sama yang di mimpi. Karena bayangan di mimpi gue itu taman. Dan betul, Alas Purwo pun taman nasional. Makin merinding. Belum sampai situ, waktu gue searching ada artikel ini yang bikin makin merinding disco. Gayatri, perempuan misterius, penghuni Alas Purwo. Kisah ini bermula dari sebuah ekspedisi seorang jurnalis asal Surabaya untuk mendokumentasikan mitologi yang ada di pesisir selatan Banyuwangi. Apa betul yang gue temui waktu itu Gayatri? Tapi apa tujuannya? Karena setelah itu gue gak ada ngalamin hal aneh bahkan sampai gue ceritain ini sekarang. Ya sudahlah, mungkin penghuni di sana mau kita kenal. Ternyata ada alam yang masih harus dilestarikan. Siapapun itu yang ngajak gue ke Alas Purwo, makasih banyak. Walaupun caranya aneh, setidaknya gue bisa liburan sedikit di mimpi. Dari situ gue juga dapat informasi kalau dalam keadaan apapun kalian mimpi, jangan pernah naik ke tempat yang lebih tinggi dari pijakan. Kayak gue kemarin manjat pohon, seperti naik tangga, naik genteng dan sebagainya. Karena sebetulnya kita lagi di ambang maut. Alias kalau kalian sudah berhasil naik, tandanya tewas sudah kalian. Tapi mohon diperbaikilah. Ya kalau salah, ini sih pesan yang banyak orang bilang. Tapi menurut gue, gimana mau nolak? Orang mimpi kan gak bisa dikontrol. Nah, itulah mimpi dan kejadian astral project yang pernah gue alami. Mimpi yang lainnya yang gak kalah absurd, yang akhirnya juga bikin gue sampai pulang ke kampung halaman buat nanya sama nenek dan keluarga gue yang lebih mengerti sama hal beginian. Kali ini gue sudah malas buat berpikir positif karena yang seperti sebelumnya. Ternyata gue bukan cuma kecapean, tapi memang ada sesuatu yang aneh. Hari itu hari yang biasa aja seperti biasa. Dan yang bikin gue kesel di mimpi ini, gue jadi sakit-sakitan selama kurang lebih 6 bulanan. Sakit adalah hal yang paling gue benci karena gak bisa ngapa-ngapain.
Ditambah gaji pun dipotong. Kalau nggak masuk kerja 1 hari, apapun alasannya. Seperti biasa gue tidur nggak direncanain alias ketiduran. Waktu lagi santai scroll Instagram. Tapi memang sudah malam sih. Waktu gue tidur itu gue mimpi juga hal yang aneh. Tapi yang gue ingat di sini, mimpinya cuma ada suara anak kecil lagi main. Karena gue nggak gitu suka sama anak kecil. Jadinya gue lumayan keganggu. Gue tidur gelisah. Gue ini orang yang gampang banget bangun. Ada suara koin jatuh aja kayaknya gue bakal bangun. Di situ semakin ribut suara anak kecilnya. Akhirnya gue kebangun juga. Dengan kesal, gue bangun dan nyalain lampu kecil di dekat kasur gue. Karena lampunya ada di bawah lantai dan wattnya kecil, jadi nggak begitu kelihatan seluruh ruangan. Gue lihat di pojok kamar gue di belakang pintu tepatnya ada anak kecil, cewek. Rambutnya panjang seperut, pakai baju kuning. Sedetail itu gue ingat karena dia bener-bener ngeganggu. Dalam hati, ini siapa sih? Bocah main tengah malam. Tapi pas dia nengok, mampus kaget gue. Itu gue waktu kecil. Mukanya gue, dan baju yang dia pakai pun punya gue. Mukanya biasa aja. Tapi kenapa bisa itu gue? Dia pun jalan ke arah kasur gue. Duduk di pinggiran yang mana saat itu posisi gue tidur terlentang. Jadi dia duduk di atas kaki. Gue mau pinggirin kaki gue. Ya iya, dipinggirin karena anak itu mau duduk kan. Tapi gue sama sekali gak bisa gerakin kaki gue. Berat banget. Pas pantat anak itu dudukin kaki gue, rasanya dingin banget. Dia ngeliatin gue. Terus gue dengar ada suara kerbau kenceng banget dan panjang bunyinya. Tahu kan suara kerbau atau sapi ini panjang suaranya. Gue bingung, suara apaan tuh? Tapi gue denger itu. Anak kecil itu pun ikut kaget. Dia sontak nengok lah. Dia juga nengok ke gua sambil melototin gua seakan mau ngasih tahu sesuatu. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Dari kegelapan gua lihat di sana ada semacam bapak-bapak. Tapi kakinya burung atau ayam sejenis itulah pokoknya. Asli sih, suwe banget nih. Tadi suara kerbau, tapi yang datang manusia cuma kakinya burung. Meni ada-ada aja Akhirnya anak tadi lari ke arah orang itu. Dan perasaan gue merasa bersalah. Takut setengah mampus. Mau kemana anak itu dibawa kan? Beberapa detik setelah itu gue dengar suara kerbau lagi. Sampai akhirnya kaki gue dan sekujur badan gue bisa digerakin. Begitu bangun, gue cepet-cepet wudhu. Karena gue bingung mau ngapain lagi. Udah kelewat serem. Dan BTW, gue juga bukan orang yang terlalu agamis. Tapi gue tetap sholat. Gue gak berdoa apapun. Wudhu aja tuh. Selesai wudhu gue nangis. Beneran bingung gue kenapa bisa begini. Dan kisah anak kecil gak cuma sampai di situ. Belum lama setelah itu gue juga mimpi di siang-siang bolong. Gue udah ada janji sama temen gue ya si admin ini. Gue datang ke rumahnya. Nah, gue lagi libur kerja, biasanya gue main kemanapun lah. Itu biasanya tujuannya ya jajan. Ternyata waktu itu gue tidur cuma sebentar. Sekitar jam 11 sampai jam 3 siang. Tapi waktu terasa begitu lama banget. Awalnya di sini gue gak mimpi. Tapi gue lagi tidur aja. Cuma ada sesuatu yang ngegangguin tidur gue. Kasur gue berasa diinjek-injek sama orang. Taulah, ya kasur kalau diinjek orang kan pas kita lagi tidur. Tapi semakin lama itu semakin orang-orang loncatan di atas kasur. Gua semakin risih. Kepengen negor tapi gua gak bisa bangun. BTW ini juga gua simpulkan sebagai rep-repan. Tapi posisinya gua tidur setengah terlungkap, alias miring sambil meluk guling gitulah pokoknya. Karena gua udah kesel banget. Gua berusaha nengok, tapi gak bisa nengok juga akhirnya. Tapi gua ngerasa ada yang duduk di pinggang gue. Semacam kain kasar yang dipakai sama sesuatu itu. Dan gak berat sama sekali. Betul aja pas gue bangun, ada anak kecil duduk di pinggang gue. Mau gue marahin, anak itu lari keluar. Akhirnya gue kejar. Tapi kayak sekejap banget anak itu hilang. Akhirnya di depan ada mama gue lagi duduk sama temannya. Gue di situ kelihatan panik. Karena ditanya, "Kenapa Fatma?"
sama mama gua. Gua akhirnya nangis sejadi-jadinya. Setelah jelasin, anak kecil itu ternyata masih ngumpet di balik pintu ruang tamu. Dan dia lari ke arah kamar mama gua, terus ngumpet di kolong kasur. Akhirnya mama gua tanya sama anak itu, adek, siapa namanya? Jangan ngumpet di situ, berdebu. Anak itu diam aja sambil cengengesan. Ya sambil cengar-cengir ketawa tipis. Rangga, kata anak itu. Gua masih ngerti liatnya, padahal ya wujudnya anak kecil pada umumnya. Sini Rangga nak, keluar yuk, kata mama gua. Pas keluar dari kolong, anak itu tiba-tiba aja nyerang gua. Yang lagi di depan pintu ngeliatin mama gua lagi ngebujuk dia. Dan di situ juga gua bangun. Sialan, tadi ternyata masih mimpi cuy. Bisa bayangin lah kalian gimana capeknya di mimpi di dalam mimpi. Gue masih kesel dan bingung saat itu. Gue bener-bener gak mau mikirin aneh-aneh lagi. Pokoknya gue hidup, gue harus fun. BTW di mimpi itu juga aneh, karena mama gue bisa sepeduli itu sama gue. Padahal di dunia nyata, kita nih jarang sekali ngomong. Malah kayaknya gue gak pulang seminggu aja gak bakal dicariin. Akhirnya karena saat itu udah hampir lebaran haji, gue pulang kampung lah. Niatnya gak pulang kampung sih, tapi karena hal ini juga kayaknya gue harus dapat pertolongan. Yang mana dapat cuma cuti 1 minggu. Dan seluruh keluarga gue pulang kampung. Temen gue pun sama. Akhirnya gue nyusul ke kampung. Ya daripada gabut, ya liburan aja begini-begini aja. Kampung gue gak terlalu jauh dari Jakarta. Makanya gak perlu booking tiket dan perencanaan mateng. Berangkatlah. Dan sampai sana gue libur seperti biasa. Ya kangen sama suasana kampung. Karena masa kecil gue di kampung dan titip ke nenek. Iya gue dulu dititipin sama nenek. Ya nenek gue pun bangga lihat cucunya udah besar dan bisa cari uang sendiri. Seperti biasa gue diceritain gimana masa kecil gue dulu. Tapi nenek gue bilang ada yang aneh dari gue. Gue gak kayak dulu lagi. Pikir gue ya maklum, karena mendewasakan. Tapi ternyata enggak. Kayaknya gue gak sendirian lagi menurut dia. Mungkin nenek gue ini maksudnya nyindir atau mau buka omongan tentang jodoh atau pacar. Tapi yang gue gak lanjutin omongannya tentang itu. Hari kedua di kampung gue lalui lagi sama malam yang aneh. Dengan mimpi yang menurut gue sama kayak yang udah-udah. Mimpinya waktu itu gue cuma lagi jalan-jalan di sekitaran kampung di malam hari. Tapi karena hujan, gue neduh di pendopo. Dan juga ada tukang nasi goreng di situ. Cuma gue berdoa aja. Akhirnya tukang nasi goreng tadi bilang sama gue, mau antar pesanan ke belakang. Gue ya aja. Akhirnya gue sendirian. Tapi itu lagi-lagi gue gak bisa kontrol. Lagi bengong nikmatin hujan, tahu-tahu ada yang datang. Tapi gue masih gak sadar siapa. Gak lama setelah itu dia berdiri di sebelah gue. Diam aja. Pas gue nengok, yap, itu pocong. Pocong yang beneran pocong. Gua takut deg-degan parah, pengen lari udah keringat dingin juga. Saking lemesnya gua gak bisa ngapa-ngapain. Itu pocong akhirnya ngomong sama gua. Tapi gua agak menghindar selama dia ngomong. Karena mulutnya muncrat-muncrat liur. Gak usah dideskripsiin bentuk pocong beneran kayak apa. Yang jelas kafan dan tubuhnya kayak udah lama terkubur. Mbak, mau jadi teman saya gak? Kata pocong itu. Iya mau. Dengan entengnya gua ngomong begitu. Dalam hati gua bingung. Mah, lu napa jawab mau sih? Ah, dasar blow on. Gitulah kata dalam hati gua. Akhirnya setelah gua bilang mau, pocong itu ngeluarin tangannya dari sela kain di perutnya yang sudah terbuka. Dia sodorin tangannya, terus dengan entengnya gue pun nyambut tangan dia. Ish, kenapa ya ampun. Waktu gue salaman, gue kaget karena tangannya nyetrum. Nyetrumnya gak kenceng sih, tapi ya nyetrum gatel gitu. Gue langsung lepas jabat tangan. Akhirnya gue bangun saat itu juga udah pagi. Gue masih kaget sama yang semalam. Tiba-tiba nenek gue bilang begini. Dek, kamu diikutin kayaknya.
Tapi mama gak tahu pasti ya. Mama ngerasa ada yang beda dari kamu ya itu. Ternyata yang nenek gue bilang kemarin bukan soal pacar atau jodoh, tapi ada yang gue bawa kemana-mana tanpa gue ketahui siapa dia dan apa itu sampai sekarang. Oh iya, lupa bilang. Jadi gue manggil mama kandung gue Mimi. Kalau nenek gue panggil mama. Lalu gue didoain dan seperti ada Jawa pada umumnya, nenek gue sering buat sesajen untuk leluhur dan minta juga gue dilindungi. Cuma itu, gak lama guys efeknya. Setelah gue pulang ke Jakarta beberapa bulan dari situ, gue masih suka mimpi buruk. Jauh setelah itu, gue menemukan fakta lagi yang bikin gue kaget. Dan gak sengaja juga gue tahu. Saat itu gue nonton YouTube. Ya, dia memang anak indigo. Di penjelasan itu dia bilang, memang kalau kita berhasil nyentuh makhluk halus apapun itu sejenisnya, kita bakal ngerasain efeknya trum. Karena mereka itu juga energi. Kemungkinan besar saat kalian sentuh makhluk itu, kalian gak sedang berhalusinasi atau mimpi. Kalian betul-betul menyentuhnya. Dah lah, angkat tangan akhirnya gue sampai beginian. Gue biarin aja mimpi buruk itu terjadi sampai sekarang, karena gue gak tahu lagi cara ngatasinya. Gue juga pengen banget ke psikolog, tapi mahal. Akhirnya gue cuma searching dan mediasi sendiri di rumah. Pokoknya perjuangan gue udah seribet sampai beliin lilin aromaterapi, makan makanan sehat, beli bantal baru, dan tidur tempat yang suhunya stabil, alias gak panas dan gak dingin banget. Itu aja cerita dari teman admin si Fatma ini. Pesannya di segala poin dan dapat disimpulkan keseluruhannya. Berdoa sebelum tidur dan jangan sampai menyepelekan ada di dunia mereka di sini. Hidup berdampingan seperti ke hewan dan tanaman. Jika bersinggungan, jangan kalian singkirkan. Biar aja begitu. Asal jangan memulai keributan ya. BTW, Fatma juga kemarin ada kirim video soal kasurnya yang rusak gara-gara dibuat loncat-loncatan anak kecil tadi. Dia bilang kasurnya jebol bolong sampai pernya keluar gitu. Dia juga baru beli kasurnya 2 tahun kemarin. Dan sebenarnya anak kecil loncat-loncat di atas kasur itu gak cuma 1 kali doang, tapi sering banget. Nah, begitulah akhir dari cerita sang penghuni mimpi. Ya, dari semua cerita di atas, kita coba ambil hikmahnya ya. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.